5 tahun terakhir ini kan begitu pertanyaan Mas Mario itu kan. Saya merasa ya karena saya mengalami kan, saya melihat itu kan. Bermula kan dari salah satu pimpinan yang ditolak secara bergelombang kan begitu kan. Nah itu berlanjut terus sampai dengan ya mungkin sampai dengan yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri kan begitu kan. Ya. Tidak lihat lagi, karena dari awal sudah tidak suka, tidak senang, apapun yang dilakukan tidak ada yang benar. Kan begitu gambaran selama 4 tahun di KPK periode ini. Kan begitu kan. Nah, ini yang terjadi. Jadi dukungan publik nggak ada, ya. Kemudian kinerja-kinerja KPK juga tidak dinilai, tidak dihargai, padahal selalu saya sampaikan. Dari sisi kinerja itu kawan-kawan ini staf-staf pegawai KPK target kinerja itu selalu tercapai. Saya kan bisa membandingkan ketika jilid pertama saya dengan jilid kedua kan begitu. Kalau dari kinerja lo ya gitu kan. Nah kemudian itu yang terjadi Mas Mario ya. Makanya dalam kesempatan ini saya berharap betul ya kepada pegawai KPK dan juga kepada masyarakat kalau memungkinkan dan kalau bisa. Ya mari kita dukung bersama-sama. Sudah bukan saatnya lagi mempertanyakan ya pimpinan KPK atau anggota Dewas KPK yang terpilih. Bukan saatnya lagi mempertanyakan mereka ya. Kita tidak punya, sekali lagi kita tidak punya privilege atau kemewahan untuk menunjuk pimpinan atau anggota Dewas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak. Kita sudah memberikan masukan kepada Pansel, kita sudah memberikan masukan kepada Komisi 3. Ya sudah selesai, hanya itu peran dari masyarakat, dari KPK. Masukan sudah kita berikan semuanya. Nah, itu persoalannya Mas Mario. Kenapa kemudian menjadi terpuruk? Yaitu tadi, ya gimana enggak ya. Masyarakat saja sudah enggak melihat, enggak memandang kerja-kerja KPK. Ya, tidak suka dengan salah satu atau salah dua atau mungkin 5 pimpinan yang ada nggak suka. Jadi apapun yang namanya nggak suka itu kan percayalah kalau kita sudah putus cinta dengan pacar kita apapun yang diperbuat pacar itu nggak ada yang benar kan gitu kan. Kan seperti itu ya suara-suara di luar seperti itu dan kami berusaha ini menjaga komitmen dari staf pegawai KPK untuk menjaga terus bersemangat. Itulah tugas berat dari pimpinan itu tersita di situ. Belum lagi selama 2 tahun itu kita kena COVID ya. Nah, itu praktis itu pegawai KPK itu nggak lebih dari 50% efektif yang bekerja. Nah, itu pun kinerjanya masih tercapai kan begitu kan. Nah, saya harus menghormati staf pegawai KPK. Tentu kalau dilihat secara keseluruhan keberhasilan pemberantasan korupsi selama 5 tahun terakhir ya harus saya akui dan itu sudah saya sampaikan di Komisi 3 bahwa saya gagal memberantas korupsi kalau dilihat dari misalnya indeks persepsi korupsi ya kan turun kita ya saya harus akui itu dan saya menjadi bagian ya pimpinan lembaga yang diberi mandat dan tanggung jawab dalam memberantas korupsi dan saya sudah akui dan saya sudah minta maaf gitu kan. Saya gagal dan mudah-mudahan. Nah, terkait dengan pimpinan yang baru, apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama adalah sinergitas tadi. Ini tidak mudah karena menyatukan 5 pikiran, 5 ide, 5 kepala. Frekuensi 5 pimpinan harus sama dulu, kan gitu. Harus sama, kalau enggak bubar. Ya, mungkin awal-awal pengalaman saya awal-awal mungkin masih akrab ya masih rapat satu meja dan lain sebagainya saya nggak tahu bisa bertahan berapa lama ya ketika kemudian tergoda dengan kepentingan yang sifatnya pribadi person ya kemudian pergi tanpa izin tanpa pamit pergi kemana pimpinan lain nggak tahu ya sudah ya tinggal menunggu waktu bahwa kolegialitas itu akan pecah gitu kan. Saya selalu mewanti-wanti itu ya saya berharap pimpinan ke depan itu 5 tahun itu bukan sebentar ya, bukan sebentar. Mungkin akan timbul friksi-friksi antar pimpinan tetapi ya tolong ya gunakan akal waras gitu kan bahwa jangan mengedepankan kepentingan pribadi ya, golongan ya.
nanti pegawai-pegawai KPK akan turut mengawasi mereka, menjaga pimpinan. Saya sampaikan, jagalah pimpinan kalian, kan gitu kan. Jangan sampai kemudian mereka jatuh pada tindakan-tindakan tidak etis yang dampaknya tadi sudah disampaikan berdampak pada reputasi lembaga, ya. Jaga mereka, kawal mereka, ingatkan mereka kalau mereka tidak melakukan hal-hal yang baik atau bertentangan dengan kode etik dan lain sebagainya. Itu tugas di internal KPK, ya saya sampaikan seperti itu. Dan kemudian apalagi harapan pimpinan dan ya saya pikir hal seperti itu Mas Mario, ya. Jadi kekompakan, kolegialitas sekalipun tidak mudah, tapi tetap itu yang harus dikedepankan, kan gitu. Ketua KPK dia tidak punya hak veto, ya, sama suaranya, ya. Jadi dalam pengambilan keputusan bukan berarti 4 pimpinan itu bisa dikalahkan dengan 1 veto ketua. Tidak, suaranya sama. Dia hanya koordinator saja sebagai ketua situ. Ya, tidak ada kelebihan di dalam membuat keputusan. Ya, lebihnya apa? Terkait mungkin undang-undangan seremonial kalau diundang ke istana dan lain sebagainya. Umumnya kalau ketua itu ada, ya, ketua yang hadir. Tetapi pengalaman saya ya juga tidak harus juga, karena kadang-kadang ketua juga mendelegasikan atau menugaskan atau meminta pimpinan yang lain untuk hadir, ya. Sekali lagi kekompakan itu yang harus dijaga, ya, dan jangan pernah terlibat pada konflik pribadi, apalagi kemudian membawa instansi asal mereka, ya. Ini yang tentu mungkin akan menjadi hal yang berat, ya, ketika pimpinan itu masih aktif, ya, masih aktif di lembaga asalnya. Ini kami betul-betul tidak berharap mereka membawa misi atau visi dari instansi asal mereka, ya gitu kan. Kami tidak khawatir dengan kelima pimpinan yang berasal dari instansi penegak hukum dan 1 dari auditor BPK, ya. Dari auditor BPK tentu nanti akan mempercepat proses-proses penanganan perkara yang pasal 2, pasal 3. Karena di situ ada unsur kerugian keuangan negara, ya, yang harus dilakukan audit, meskipun secara internal KPK sudah punya akuntan forensik yang juga bisa melakukan hal yang sama, ya.